lama. Langsung saja kita menuju ke match yang kedua di hari ini. Ini dia Irajal. Selamat menyaksikan. Welcome to the OG map presented by Techno once more, teman-teman semua. Jalur pesawat dari Novo Repnoye menuju Saverny, jadi masih ada possibility untuk bergerak ke arah bagian utara lagi. Sementara Novo akan cepat beberapa tim turun ke arah bagian sana. Kemudian Milta, Pochinki, semua tempat-tempat di bagian kanan sampai tengah akan cukup aman. Tapi dari pihak Primos, Quarry, Gatka, Giorgio Paul sampai Zarki, mereka butuh waktu, mereka butuh kendaraan agar bisa memang menuju ke arah bagian sana dengan cepat. Pesawat yang membuat kita melihat beberapa tim berubah gaya permainannya. Minimal dari segi drop zone, karena drop zone ini merupakan satu hal dasar di permainan PUBG Mobile kompetitif. Saat kita merubah drop zone berarti akan berubah juga jalur rotasi kita, yang mana itu akan membuat kita berubah bertemu dengan lawan-lawan yang baru. Dan dengan bertemu lawan yang baru pasti cara menghadapinya pun tidak akan sama. Void menjadi satu tim yang langsung merubah dari segi drop zone, padahal Saverny bisa mereka jangkau, tapi Novo Repnoye menjadi pilihan dari Void. Dan prediksi Void betul karena Vampire menunggu di Saverny. Tapi belum bisa kita katakan 100% betul karena zona belum nampak. Kemanakah zona nanti akan berlabuh, dan ternyata quite right karena mereka masih bisa bergerak dari bagian jembatan kiri, yang tentunya Hill menjadi satu gangguan bisa gue katakan bagi Void kalau memang menuju tempat tersebut. Namun ini justru menjadi angin segar lagi bagi sang pemegang winner chicken dinner di game sebelumnya, itu Dingo Xavier, karena dari Pochinki mereka akan mudah bergerak ke arah bagian lebih tengah, dan itu menguntungkan bagi playstyle mereka. Sementara di rumah milik Bigetron kala itu, dimana kala itu kembar sering menahan di bagian titik kompon ini, rumah orang kaya dan sekitarnya dekat kali ini Homeboys dan juga Sam9, dimana Real sendirian, dia punya AKM tapi masih menunggu. Dan sementara waktu, jangan lupa buat teman-teman semua untuk mendaftar karena tinggal sampai 21, which is today ya kalau nggak salah. Hari Ya, ini 21 hari ini, kan? betul. Betul, sampai dengan tanggal 21 kalian bisa mendaftar untuk PMCC. Dan buat minggu depan, let's go Grand Final Watch Party di Bandung. Kita bersama-sama menyaksikan Jumat, Sabtu, Minggu Final PMSL. Ya, watch party-nya ini ada di 3 hari Grand Final teman-teman semua. Jadi jangan cuma datang di hari terakhir, datang juga di hari Jumat, datang juga di hari Sabtu. Karena di setiap hari kalian datang itu gratis, tidak ada tiket masuk, dan kalian bisa mendapatkan merchandise eksklusif PMSL sembari kita melihat fight terjadi antar dua tim Malaysia, antara Sam9 berhadapan dengan Homeboys, tapi Blue harus tumbang di posisi yang lain, bahkan menjadi confirm elimination. Dan inilah dia sebuah fight yang akan segera tersaji kembali, tapi saya tetap fokus menuju ke Glue. Kelihatan dari layar kecil di sebelah kanan nampaknya dua pemain berhasil diambil dengan terlalu mudah, dan Mika mendapatkan satu pemain. Adik Boy tumbang. Kembali lagi perang antara dua tim dari Malaysia, di mana kali ini dari Homeboys lah yang memang tadi baru datang untuk menyelamatkan seorang Real, justru mereka yang tumbang. Tapi ternyata tidak hanya dua tim Malaysia, Sanskuy. Todak join the party, dan Homeboys tiba-tiba menjadi tim pertama yang dipulangkan ke lobby dengan Kim diambil oleh Dab dari Todak. Sementara waktu sedikit membahas antara Glue dan E-Arena. Ini kejadian yang berulang di game yang pertama, di mana E-Arena selalu rapat sementara Glue cukup tersebar mereka. Gue mengerti bermain di sekitaran bagian Giorgio Paul menuju ke arah sekitaran hospital, dan memang itu titik-titik yang bisa untuk melakukan penyebaran. Tapi balik lagi, tidak hanya Void yang mulai terbaca, pergerakan sebagaimana Glue lakukan ini udah mulai terbaca oleh player-player tadi dari E-Arena. Sementara ini dia sebuah balas dendam dari Todak tadi ya, datang ke arah bagian player combo. Dan ini momen di saat Glue pulang dua pemainnya oleh E-Arena. Ini juga tempat yang sering diambil oleh Glue, yaitu di area Gunung Georgopol. Dan kalau dilihat keadaan untuk tim Glue, nampaknya di peringkat nomor 16 Super Weekend ini cukup familiar bagi mereka, karena minggu kemarin mereka juga berada di peringkat nomor 15 saat Super Weekend selesai di hari Minggu, membuat Glue baru punya 1 poin liga saja. Sementara Xavier dengan winner chicken dinner yang dia dapatkan di match sebelumnya, winner chicken dinner tersebut harga 4 poin liga kalau memang berhenti di peringkat nomor 10 Xavier nantinya. Sebentar, ini adalah gerakan yang cukup menarik. Melihat mereka turun ke arah bagian Giorgio Paul dekat dengan hospital, tapi Glue begitu cepat menuju ke arah bagian sekitaran Gatka dan seorang KF.
mendapatkan 9, membakar ke bagian tangga, menjaga pergerakan satu player, dan bisa naik ke bagian atas. Ini kesempatan bagi KF kalau ingin 1v1, dia turun ke bagian bawah, sangat cerdas dari KF, memberikan damage yang signifikan, mencari yang kedua, mendapatkan yang kedua, mencari yang ketiga, peluru habis, dan clutch dari seorang Kausar Farouk ke arah player Todak rata di tangannya, bahkan peluru tinggal satu buat S12 kayak Zanskoi. Sempat ada momen jenius dari KF. Dia sadar tidak sampai 1 detik bahwa pelurunya habis dan langsung memilih untuk mengganti senjata dibandingkan melakukan reload. Karena mengganti senjata waktunya lebih singkat dibanding kita menunggu reload yang sangat lama. Itu adalah keputusan yang sangat-sangat bijak, cerdas sekali. Keputusan yang diambil oleh KF membuat dirinya mampu melakukan reload dan beruntung posisi lawan pun sedang dalam posisi reload tadi. Benar, tapi benar-benar pengambilan keputusan bakar tangga, turun 1v1, yang mau follow up juga telat, dan tadi dilanjutkan dengan masalah reload dan change weapon yang begitu genius dari seorang KF. Sementara Alter Ego fokus ke bagian Flash, ternyata masih ada Bows di bagian bawah ini yang gue takutkan. Flash selalu menempatkan beberapa player dengan sangat genius, dan bahkan sekarang Rian atau Rosemary sendirian saja, ini berbahaya. Datang player-player dari Flash lainnya, tapi ini dia tembakan yang luar biasa justru datang dari seorang Zeus yang change set ke arah bagian penumpang, dan Alter Ego dalam upaya okupansi compound mereka yang hilang 3 playernya. 3 pemain menjadi korban. Satu yang terakhir berada terlalu jauh. Sebuah setup yang tidak ideal yang dirasakan oleh Alter Ego Ares. Setelah mereka gagal mendapatkan winner chicken dinner, nampaknya mereka juga akan gagal menuju ke late game di match kali ini. Snap turun dengan sebuah DBS, tapi Snap perlu untuk melakukan healing terlebih dahulu. Kita tahu healing menjadi satu prioritas utama Snap saat ini. Granat dilemparkan dan Snap ditangkap. Lagi-lagi player bernama Win. Ini satu player yang tadi gue sempat bahas sebelum memulai game kali ini. Satu player yang mempunyai kemampuan utility throw yang begitu presisi. Hari kemarin ditunjukkan, group stage ditunjukkan, kali ini bahkan meratakan Alter Ego Ares yang harus terhenti poinnya di angka 45 tanpa poin sama sekali di game yang kedua. Kembali drop perolehan poin dari Alter Ego dan kembali akan dikejar nampaknya oleh tim-tim lain yang berada di peringkat bawah mereka setelah tadi terbang terlalu tinggi perolehan angka dari Alter Ego Ares, dan klasemen mereka juga seperti langsung ditolong dengan late game yang didapatkan. Elimination juga tinggi, tapi apa daya langsung dibenturkan dengan realita bahwa mereka harus merasakan yang namanya tusun, sesuatu yang sangat pahit namun harus terjadi di setiap match turnamen PUBG Mobile. Dan kita menuju ke drone view kita melihat pergerakan dari Sam9. Sam9 ini adalah tim yang cukup aneh kalau kita lihat permainannya, karena di beberapa momen mereka seperti sangat kuat untuk mendapatkan elimination demi elimination, namun di momen yang lain mereka begitu rapuh defense-nya untuk keculik satu persatu dan tiba-tiba hilang tidak sampai menunggu 10 detik. Ada beberapa momen kita melihat fight yang dilakukan oleh Sam9 tiba-tiba selesai dan mereka pulang ke lobby. Bisa kita katakan memang bentuk nyata dari instability, karena sebagaimana yang Zanskoi katakan, ada beberapa momen Mika bantai-bantai bersama Viren, kemudian Amazal beberapa kali juga melakukan sebuah outplay ke arah lawan-lawan. Tapi itu tadi ada juga 4 nabrak hilang semua dari Sam9, dan itu yang biasa kita saksikan. Oleh karenanya mereka masih agak goyang, walaupun ketika gue bertugas di group stage kemarin 40 poin lebih mereka dapatkan di satu hari. Itu adalah bukti nyata mereka ada beberapa momen luar biasa. Tapi gue agak terkesima dengan pergerakan Bigetron. Baru gue katakan Federales memisahkan diri dengan kawan-kawannya, dan itu berbahaya karena mereka sekarang dalam pengejaran poin, match point paling dekat. Bahkan tinggal sendirian Federales. Levi's akankah melakukan tembakan? Federales ke arah manakah dia mau bergerak? Ke arah manakah dia mau berlabuh? Karena kawan-kawannya cukup berjauhan, dan ini kekhawatiran yang muncul karena Bigetron mereka bermain di bagian tengah tapi cukup open, di mana cukup cepat tadi pergerakannya. Untungnya nggak jadi teroverlap oleh pemain Dingo Xavier. Ya, berhasil kembali ke dalam tren yang baik, track yang juga oke, lurus menuju ke area checkpoint tanpa adanya sebuah gangguan. Penculikan tidak berhasil dilakukan oleh pemain dari Xavier. Sedikit muter tadi Federales untuk bisa mengelabuhi pemain-pemain dari Xavier, dan beruntung memang tidak ada sebuah fight kaget
di posisi tersebut, turun dari kendaraan dan langsung melakukan tembakan. Tidak terjadi. Void mengambil langkah, mereka sadar bahwa mereka sudah berada di dekat dari zona. Namun perlahan tapi pasti pemain-pemain Void memilih untuk kayaknya putar balik lagi saat ini yang dilakukan. Agak overthinking mereka, dan ini memang bukanlah area yang familiar dari Void saat kita melihat rotasi mereka, karena memang bukan drop zone asli mereka. Itu dia, sempat tadi gua katakan Void bisa memilih jalur jembatan bagian kiri kalau mau masuk ke arah bagian zona yang pertama. Tapi dengan tren zona kali ini yang semakin menuju ke arah bagian selatan Gatka atau utara Veripier, membuat Void tetap melanjutkan rotasi mereka dari jembatan kanan dan bermain super duper slow rotation. Karena mereka tahu tim-tim di bagian farm sudah bergerak, Pochinki apalagi, kemudian juga Gatka dan juga kanan school, apartment semua udah bergerak. Oleh karenanya Void sekarang akan coba menunggu, dan mungkin penungguan mereka tidak hanya dalam bentuk pengikisan player, tapi juga memanfaatkan looting lagi, mencari bandages, mencari boosting, karena mereka nanti akan ada di sebuah titik, kalau tidak bisa dobrak, pasti akan bermain outer dengan cukup lama, Sanskui. Itu adalah opsi yang memang harus diambil. Namun kalau kita lihat Federales di jarak yang begitu dekat, sapuan yang dia lakukan mengejutkan JK dan membuat JK pastinya tidak sadar ada keberadaan Federales di sana. Granat dipersiapkan untuk dilempar, berikan damage area, namun sayangnya memang belum on point lemparan granatnya. Follow up dilakukan oleh pemain-pemain Bigetron yang lain. Di sisi yang berbeda, main dari tim Secret juga tidak tinggal diam. Di end terlebih dahulu, satu pemain tersebut Red Face yang melakukannya. Luar biasa split yang dilakukan oleh Bigetron, dan ini yang sering gue katakan split yang ada maksud, yang ada sebuah tujuan, di mana Red Face di bagian bukit ini bukan hanya untuk mendapatkan titik sebuah posisi untuk mencari lawan, tapi juga defensif ke arah bagian teman-temannya, sekaligus kalau ada kejadian kayak knockdown tadi bisa di-end oleh seorang Red Face juga. Tapi hati-hati, Arena juga berdekatan dengan bagian mereka, bahkan tadi Joker sangat dekat dengan Red Face, mungkin agak tertrigger sedikit dengan tembakan yang dikeluarkan oleh Red Face, sehingga coba cek ada berapa orang sih di tempat ini. Joker, Joker, Sakura masih berputar saat ini, sementara waktu Vexi dengan Mini 14 yang sejak Void saat itu begitu sakit mendapatkan satu player dari Glue. Memang sayangnya, tapi tentu ini poin yang dibutuhkan oleh Bigetron by Vitality walaupun belum ter-knock in. Berarti 10 poin lagi untuk mereka mencapai match point, karena di match sebelumnya kita sudah sempat membahas 11 yang diperlukan oleh Bigetron sejauh ini. Vampire berada di posisi yang juga bisa mengejutkan satu pemain dari Void. Potato jelas sekali sedang bergerak lambat dengan kendaraan, mencoba untuk melakukan sebuah screening apakah ada lawan atau tidak. Langsung ditunjukkan tembakan yang sangat lengket datang dari Vampire. Sangat-sangat tidak Void sekali, karena biasanya ada jarak yang dikalkulasi dalam permainan Void. Potato terlalu jauh, backup tidak mungkin dilakukan. Rizak bahkan masih ada di balik bukit bersama dengan kawan-kawan lainnya, sehingga adanya sebuah kesulitan bagi Void untuk masuk. Sementara waktu, gue bisa ceritakan Rizak memang yang terpantau saat ini bersama Konslet, tapi Zeta udah masuk terlebih dalam, dan ini dia. What happened with Void? Konslet tertinggal, tidak akan ada backup, bahkan mudah saja untuk didapatkan. Kembali lagi, Void tidak memaksimalkan gamenya sejauh ini. Foxy berarti yang diganti di line up Void. Foxy adalah pemain yang banyak dibahas di awal minggu kedua karena menjadi pemain mendapatkan statistik paling tinggi dan menjadi MVP of the day di group stage kemarin. Namun ternyata keputusan dari Devian adalah mengistirahatkan Foxy terlebih dahulu. Mungkin akan dipersiapkan untuk match selanjutnya. Dan Void memang perlu untuk kembali bangkit menuju ke track mereka, menuju ke jalan yang benar. Karena kalau kita lihat cara main dari Void jelas sekali tidak padu di line up yang sekarang dimainkan ataupun di rotasi yang sedang mereka jalankan. Itu dia, karena bagaimanapun kenapa kita banyak membahas tentang roster change dengan permainan yang dibutuhkan padu. Karena di Super Weekend ini memang sebuah tajuk utamanya adalah mencari poin untuk maju ke Grand Final. Tapi ingat, League point akan sangat berpengaruh untuk starting point Grand Final, sehingga kalau tidak maksimal akan sangat disayangkan. Dan zona sudah terbuka, melihat bagaimana Glue memang sayangnya tinggal 2 orang tapi ada di bagian yang cukup tengah. Sementara Bigetron, gue harapkan tidak terjadi penyakit lama mereka,
itu split yang terlalu jauh. Karenanya gue lihat Vexi sudah merapat, Reizi pun demikian. Tapi yang dekat juga dan justru tidak bagus adalah Granat dan Esso Zip. Dia tumbang, tapi datang seorang Chopper menumbangkan Hale juga. Kembali ada peperangan antara satu tim negara yang berbeda, yaitu Thailand antara FaZe dan Hale. Sangat dekat, Hovercraft bahkan digunakan. FaZe Clan turun satu pemain dengan Hovercraftnya. Tiger X mengetahui keberadaan tersebut, turun menuju ke area bawah. Dari lantai 2 menuju ke lantai 1. Namun kalau kita lihat ternyata Chopper memilih untuk kabur dengan Hovercraft tersebut. Itu dia, karena memang mungkin seperti ada informasi bahwa ada tim lain yang datang. Itu baru gua katakan, Vampire. Mereka melihat dari bagian bukit, bahkan sudah ada yang mendekat, itu seorang Mela. Cooknate akan dilempar ke bagian hill yang sudah diketahui di lantai 2. Tiger X sudah begitu low dan ini dia, dua player Vampire maju. Tiger X tidak bisa bergerak kemana-mana kah? Itu dia, diambil lagi oleh Vampire dan masuk menjadi eliminasi yang keempat. Granat akan menghiasi fight ini. Sudah jelas menuju ke lantai 2 dan sudah jelas itu adalah granat yang berbahaya. Namun ternyata belum sampai bisa nyolek pemain dari tim Hale. Justru Gewi yang dikejutkan dengan granat yang dilemparkan oleh satu pemain Hale tadi. Federales kembali mendapatkan satu pemain, Markaris. Mixer Gang yang menjadi korban saat ini. Luar biasa, Mixer Gang kehilangan 2 player dan 2 itu datang dari Bigetron. Dimana satu sekarang masih knockdown, belum ter-knock-end. Sementara satunya sudah menjadi eliminasi yang kedua tadi bagi Bigetron. Dan kali ini Nate kembali dilemparkan Mela. Revive sedang diupayakan, tapi ingat, dari Mela pun belum terlalu aman. Oleh karenanya Lazarus masih terus memberikan pressure. Dan ini masih zona yang keempat. Kalau mereka menang bisa mendapatkan lootingan lagi. Tapi kalau tidak terjadi apapun atau gencatan senjata bahkan, ini akan merugikan kedua belah pihak. Karena utility mereka terkikis setiap detiknya. Di arah yang lain, Lampor mendapatkan satu knockdown. Pertemuan antara dua tim Vietnam. Namun Lazarus memberikan sebuah pemahaman kepada Richard. Tumbang satu pemain Hale. Satu yang lainnya, Pazorik sangat low. Dan ini adalah kesempatan yang begitu baik. Di depan mata dari Vampire sudah pasti push akan langsung dilakukan. Commit menuju ke arah dalam. Mencari di mana posisi pasti dan sudah ketahuan. Z pula yang mengakhiri fight menuju ke Hale. Kembali lagi ada pemerataan tim, dalam artian tadi Malaysia meratakan tim Malaysia yang lain, kali ini Thailand di mana Vampire meratakan Hale dan bahkan mereka bisa melakukan looting karena memang masih ada di bagian pinggir zona. Setelah cerita Malaysia, setelah cerita Thailand, kita datang ke sebuah bagian yaitu cerita Vietnam. Flash dan Xavier berdekatan kali ini, tapi kedua tim ini begitu taktis. Mereka tidak langsung turun, barulah kali ini dengan informasi yang didapatkan ada sebuah trade yang terjadi. Zeus tumbang, tapi mereka belum mendapatkan Lambor. Bahkan di end oleh Top Z atau Top secara langsung. Zeus sepertinya tidak akan ada upaya penyelamatan, jadi trade 1 untuk 1. Parajin dekat dengan satu pemain. Lompat-lompat dia untuk mencari informasi. Jaga-jaga jika ada cacing gaming di dekatnya. Namun Win dengan ketenangannya, nampaknya dia sudah mulai mengendus di mana lawan berada. Mengincar dengan satu granat. Akan berbahaya granat yang satu ini. Ini akan membuat Win mendapatkan sebuah knockdown. Namun ternyata Lidas Gaming terjadi. Top Z berhasil nyolek satu pemain yang sedang proning di sana. Xavier dalam ancaman karena pemainnya mulai diketahui di mana posisi pastinya. Flash tidak mau berbagi eliminasi dengan tim Secret. Tadi knockdown didapatkan tim Secret tapi diambil oleh Top Z. Tapi Top Z langsung dibalaskan juga. Nggak boleh mengambil sebuah eliminasi yang mau diambil oleh tim Secret. Bahkan Viking juga join dan tiba-tiba dari 4 tim Vietnam yang bertemu justru tim Flash lah yang dipulangkan terlebih dahulu. Apa yang terjadi di hari ini? 3 negara yang berbeda bertemu di 3 titik yang berbeda. Dan bahkan kali ini kita lihat bagaimana Viking coba untuk maju ke bagian depan dan Teens juga tumbang. Walaupun Trang X1X membalaskannya, jadi sudah hilang 2 tim Vietnam di waktu yang begitu singkat, Sanskoy. Saling menumbangkan satu sama lain sama tim Vietnam. Dan kalau kita melihat dari posisi zona, ini adalah tempat yang sangat jauh menuju zona selanjutnya. Sampai ke 200 meter tadi yang harus ditempuh oleh pemain-pemain dari tim Secret Vietnam untuk sampai menuju ke safe zone. Dan saat mereka berada di safe zone, sudah pasti Bigetron akan menunggunya. Tentu itu yang kita harapkan, tidak hanya menunggu tapi menyambut untuk berbuah eliminasi. Tapi
Glue gua rasa ada Cook Nate yang akan dibatalkan karena tim Secret entah Juke punya intuisi apa, pintar sekali dia mengambil shake yang kosong yang tidak ditempati oleh player-player dari Glue. Sementara Reizi membuka badan tadi sepertinya melakukan pick karena bagian tempat yang lain justru dia tumbang dan tidak terselamatkan karena E-Arena melihat dari bagian bukit dan melockdown pergerakan Bigetron itu tidaklah baik. Tapi masih ada 3 player, masih ada banyak upaya yang bisa mereka maksimalkan. Vexi memantau ke arah bagian atas, lihat bagaimana percaya diri kepada Mini 14 yang membuat pelurunya banyak sekali untuk 5-5. Sementara Rezak membalaskan bagaimana tadi Vampire meratakan beberapa player point lainnya, ambil eliminasi tersebut dari seorang Rezak. Hampir saja Federales mampu mendapatkan satu player yang berada di depan sana. Tembakan terjadi kembali, sapuan dilakukan oleh Federales namun belum berhasil. Mixer Gang sedang diincar, kembali headshot. Jadi Federales menuju ke pemain dari Mixer Gang. Mixer Gang tidak putus asa, mereka mengetahui informasi demi informasi. Fight akan terjadi antara Mixer Gang bersama dengan satu lawan yang ada di bukit terlebih dahulu. Granat dilemparkan, terniket ternyata mendapatkan get slow dan steal elimination. Menjadi peluang untuk Federales. Itu dia mencari hitmark. Ayo, bisa Federales untuk mendapatkan hitmark tersebut karena yang dibutuhkan adalah itu untuk menjadi sebuah eliminasi. Ada hitmark lagi kah yang masuk? Belum, ternyata terhalang. Dan E-Arena juga Sakura mendapatkan seorang KTN atau Kim Tony yang membuat dari Mixer Gang menyisakan satu orang saja. E-Arena pun sedang melakukan revive. KTN masih terknockdown di sana. Sementara Vampire, seorang Meula menghadapi 3 player Viking tidak berdaya. Vampire juga pulang di hashtag yang ke-8. Hovercraft menjadi mesin defensif yang dimiliki oleh tim Viking. Granat kembali menghiasi area fight antara E-Arena menuju ke Mixer Gang. Bahkan tidak hanya granat, Molotov juga digunakan. Dan granat selanjutnya akan berbahaya, meledak namun ternyata masih terlalu jauh dari area revive yang dilakukan oleh Markaris. Dan saya menunggu kapan steal elimination akhirnya bisa terjadi menuju ke pemain-pemain dari Mixer Gang oleh Bigetron. Tapi nampaknya sedikit tertutup peluang tersebut. Itu dia, karena smoke yang memang telah dikeluarkan, tapi justru Doki dari tim Secret ditumbangkan oleh Red Face dengan Nate yang begitu presisi. Ini adalah tempat yang dibutuhkan dan bahkan itu dia tim Secret no more in the game. Karena ada sebuah upaya tadi dari KF juga. Tapi kali ini dari Mixer Gang nggak punya lagi upaya atau nggak punya lagi pilihan selain untuk push ke arah bagian atas. Satu, mereka bisa tumbang karena itu seorang Joker, tapi kehilangan satu player lagi. Get slow menjadi last man standing yang kali ini hanya bisa bertahan di balik sebuah pohon dengan blue zone yang semakin mendorong lebih masuk lagi ke dalam play zone-nya. Granat sudah dilontarkan, granat akan segera meledak namun tidak ada hasil dari lemparan granat tersebut. Agak sedikit random tadi lemparannya. Get slow terkena tembakan Federales akhirnya di percobaan kesekian kalinya mendapatkan pemain terakhir dari Mixer Gang. Sudah cukup lama kita menunggu hal tersebut. Itu dia, kalau dia bilang lu adalah korban gua, benar-benar di lock in dari seorang Federales tadi. Tapi kita berpindah ke bagian Sam 9 yang memang tadi tempatnya paling tengah didapatkan oleh E-Arena NC2 dengan peluru yang luar biasa. Dan gue punya kekhawatiran karena E-Arena gue melihat tadi ada satu player yang sudah memiliki P90, tapi Nate dilempar oleh Bigetron. Joker terkena damage tapi belum ada sebuah knockdown, hanya splash damage saja. Sementara serang X1X memantau ke arah bagian Sam 9. Amazal tumbang. Ingat, inilah zona yang dekat dengan Very Pier. Ini adalah game milik Sam 9 seharusnya, tapi tidak mudah memang untuk mendapatkan kemenangan karena beberapa tim memantau mereka. Nate kali ini melambung tinggi menuju ke arah bagian Joker, sayangnya tidak sampai. Granat selanjutnya juga tidak meledak di waktu yang tepat. Joker sudah keburu bergerak dengan kendaraannya. Vexi menggunakan sepupu stick terlebih dahulu. Kembali lagi utility memang menjadi peranan penting di fight area open field seperti ini. Saling menumbangkan satu sama lain dengan utility-nya. Yuhai terkena lemparan granat dari Wunti. Lemparan yang kedua ini bisa membuat confirm elimination terjadi, namun ternyata tidak seberuntung lemparan pertamanya seorang Wunti. Itu dia, karena memang ada shake yang memang bisa digunakan, tapi Wunti kembali lagi bahkan yang menjadi korbannya adalah Amazal. Kita sempat melupakan kehadiran dari Glue ya, di mana KF yang tadi melakukan clutch bersama dengan satu kawan yang masih ada di game kali ini. Break berputara dengan Hovercraft untuk melihat, untuk memantau, untuk gathering intel. Tapi Wunti, sang penyelamat dari tim Viking yang menumbangkan lawan-lawan Sam 9 justru tumbang oleh E-Arena. Break menyelamatkan satu player, bermodalkan lagi-lagi Hovercraft
yang nampaknya menjadi benteng kokoh yang terus digunakan oleh tim Viking. Sementara Vexy dapatkan satu knockdown, penting sekali knockdown tersebut. Namun penyelamatan kayaknya mudah ini untuk tim Sam9 karena smoke masih bisa di pop out dan juga bisa minimalnya keluar sebentar, ngegendong dan masuk lagi menuju ke dalam shake atau justru bahaya. Nah ini bisa di end, akhirnya di end juga. Ketika berbicara smoke, gua menantikan aset. Berapa banyak sih smoke yang dimiliki Sam9? Ternyata tidak bisa keluar karena memang pun mereka ada di dalam shake. 5 eliminasi sudah didapatkan oleh Bigetron by Vitality. Kali ini, apakah mereka bisa bertambah lagi? Vexy ada di bagian pinggir dari zona, masih butuh 6 meter untuk masuk. Jadi belum aman, tapi bisa bermain super late rotation, meledakkan vehicle dari Sakura agar nggak bisa bergerak lebih lanjut lagi. Tapi Joker ini berbahaya. Joker lagi gathering intel dari Sakura, tertembak di beberapa titik sampai akhirnya dia dapat titik aman untuk tidak tertembak oleh player-player lainnya. Federales mencoba untuk membatasi pergerakan dari E-Arena, tidak membuat E-Arena nyaman untuk bisa bermain lebih jauh lagi. Dan Vexy kembali dengan mini dipadu-padankan kali 8, sangat tajam. Bahkan ini menjadi berbahaya karena saat Joker turun akan menjadi knockdown selanjutnya. Ternyata Joker tahu tidak boleh turun di sana dan dia lanjut kembali. Setiap peluru mini dari seorang Vexy seperti sebuah spell yang berbunyi Avara Kedavra, di mana sakit sekali, bahkan nggak bisa ngumpat tadi player dari E-Arena dan menjadi eliminasi yang ke-6 untuk Bigetron by Vitality. Tapi stalemate ini dalam artian belum ada tim yang terkikis secara posisi, masih tetap dengan 4 tim Red Face terpantau oleh seorang Viren, tapi tidak terjadi sebuah knockdown karena berhasil untuk menuju ke arah bagian lower groundnya. Federales makin mendekat, Nate yang begitu matang, lempar ke arah bagian depan, damage saja sayangnya memang ke arah bagian tourniquet. Masih adakah granat? Tadi langsung mengganti ke arah bagian stun grenade. Sepertinya habis juga frag grenade yang bisa digunakan seorang Federales. Joker kembali mengambil intel dan Joker punya P90. Ini berbahaya sekali kalau memang dipaksa melakukan close combat, Sanskui. Jangan sampai hal tersebut terjadi dan jangan terlalu merapat menuju ke posisi dari arena. Namun granat itu berbahaya, masih bisa dihindari granat tersebut padahal sudah sangat dekat saya rasa. Dan granat selanjutnya kembali meledak, 2 pemain low sekali. Saat ini Joker yang masih cukup banyak HP-nya. 2 pemain dari Bigetron juga mengalami tekanan dengan adanya Molotov tadi. Ledakan akan kembali terjadi dan akan di-backup dari belakang oleh Vexy. Namun 2 pemain yang ada di depan terus sibuk sekali. 1 pemain tumbang, Joker tumbang. Yang punya P90 sudah tidak ada. Itu dia, bahkan 2 kali Nancy itu juga tumbang. 1 lagi dari E-Arena. Bigetron akan mulai maju ke arah bagian depan, tapi Sam9 juga rata. Dan itu dia, E-Arena pun dipulangkan ke lobby dengan apa? Dengan 2 stun grenade yang dilempar dan menjadi percaya diri bagi Bigetron untuk maju ke arah bagian depan. Federales dan juga Red Face menjadi duo yang berbahaya. P90 tergeletak di tanah namun tidak ada yang mengambilnya. Tidak punya waktu juga Bigetron untuk mengambil senjata tersebut. Glue masih ada di sana memantau, duduk rapi saja mereka, berdiam diri mereka, dan saat waktunya tiba Glue akan segera melesat menuju lawan-lawannya. Mungkin bukan merupakan satu kata yang tepat, tapi bisa kita gunakan. Diam adalah emas dan itu didapatkan oleh Glue. Emas bagi mereka adalah poin yang lebih tinggi setidaknya dari placement karena mereka tidak join the fight, justru hilang 2 tim terlebih dahulu. KF kali ini yang memang dari awal menunjukkan sebuah clutch ke arah bagian dari tim Todak akan memantau bersama Noel. Sementara Viking adalah tim yang memiliki shake. Kalau mereka berani naik ke arah bagian atas shake, bisa melihat lawan-lawan sekitar yang sudah mulai prone. Ini berbahaya. Tapi di waktu yang bersamaan, gue melihat Federales yang sudah semakin dekat ke arah pertahanan dari tim Viking. Sudah pasti kenapa Federales pede untuk segera maju ke depan karena dia tahu sudah naruh 1 tower di belakang bernama Vexy untuk membackup langkah demi langkah agar bisa mulus menuju ke posisi dari Viking. Tapi terlihat bahwa Glue memang tidak diendus sama sekali oleh Viking, oleh Bigetron. Dan ini menjadi keuntungan bagi Glue sebenarnya. Seperti menghilangkan hawa keberadaannya. Tapi itu dia, Federales yang gue katakan semakin dekat, player yang begitu komplit. Ketika melakukan fight, ketenangan, tapi ada granat yang mendekat karena bagian Federales. El Granada
Granat yang kedua juga dilemparkan, untungnya tidak mengenai, tapi Red Face mendekat ke bagian granat tersebut, tapi Federales setiap dia bangun, setiap membidik, satu knockdown terjadi dan 10 eliminasi, dan Bigetrouper kita mendapatkan tim pertama yang masuk ke ranah match point. Bigetron by Vitality bahkan meratakan juga tim Viking. Ini akan menjadi fight selanjutnya antara Glue berhadapan dengan Bigetron. Namun Praxi di langkah yang begitu dekat dengan sebuah kemenangan, dan winner chicken dinner didapatkan oleh Bigetron. Bigetron by Vitality mendapatkan kemenangan di game yang kedua dengan begitu luar biasa. Andaikan chicken ini datang setelah match point, maka